A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa qala bi'sa ma khalaqtumuni ba'di a'ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi qala ibna umma innal qawma istad'afuni wa kadu yaqtulunani فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين صدق Allahul Azim. Nah gitu, kalau ngerti Jarka santai, gak usah pengen ditamatkan satu ayat, tapi cari tempat berhenti yang sempurna. Itulah kecerdasannya orang yang bisa paham. Kalau nggak paham bingung kan berhentinya di mana, diburu-buru nafas gitu. Jadi kurang lebih seperti itu cara baca dengan nada atau lagu Jiharka. Ya, yuk kita lihat terjemah makna yang tersurat dan tersirat yang bisa kita pahami dari ayat ini. Jadi flashback ke belakang ketika Nabi Musa menemukan kaumnya menyembah anak sapi sepeninggal beliau selama 40 malam. Ya, tadinya dia udah senang tuh, saya sudah bisa berbicara dengan Allah, sudah mendapatkan kitab Taurat 40 malam. Dia dengan bahagia kembali kepada umatnya, karena umatnya memang butuh petunjuk. Jadi karena Nabi Musa sama seperti nabi-nabi yang lain yang butuh petunjuk dari Allah. Maka ketika dia kembali kepada kaumnya Bani Israel yang dititipkan kepada Nabi Harun, ya, kepada Nabi Harun,
Tiba-tiba dia mendapatkan umatnya sedang menyembah anak sapi. Gitu. Maka kemudian walamma raja'u Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Dan ketika Nabi Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati. Jadi kesal, marah, sedih hati. Ya Allah, 40 malam saya tinggalkan kok begini amat. Bukannya mereka menjadi hamba-hamba yang semakin taat kepada Allah, malah menjadi hamba-hamba yang musyrik. Kemudian qala, Nabi Musa berkata, ya, bi'sa ma khalaqtumuni min ba'di. Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Di kalimat ini itu. Jadi kolanya ini kepada kaumnya, kepada umatnya. Bisa ma khalaqtumuni min ba'di. Itu kalimatnya sebuah kalimat ungkapan itu ya. Ungkapan dari seseorang yang kecewa. Ya, jadi kita bisa meninggalkan anak famili kita berangkat bekerja mencari nafkah, tetapi kemudian anak-anak famili kita berlaku tidak benar. Gitu. Kan kecewa tuh, saya berangkat mati-matian mencari rezeki untuk kalian, kalian malah bla 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 yang berkaitan dengan perbuatan yang tidak benar. Gitu. Ya seperti itulah contohnya. Ya banyak kasus, maka saya tidak menyebutkan kasus satu kasus, tapi umpamanya begitu. Bisa khalaqtumuni min ba'di. Kemudian lanjutkan ungkapan kemarahan dan kesedihan Nabi Musa. A'ajiltum amra rabbikum. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Nah, apa janji Tuhanmu? Maka dijelaskan di sini, artinya apakah kalian tidak sabar menanti kedatangan Nabi Musa setelah munajat mohon kepada Allah, sehingga kemudian umatnya membuat patung anak sapi untuk disembah sebagaimana menyembah Allah. Maka ungkapannya a'ajiltum amra rabbikum. Artinya, apakah kamu hendak mendahului janji Tuhan? Jadi kalimatnya begitu. Kalian ini belum ada petunjuk, belum ada yang bisa mengarahkan kalian untuk berbuat sesuatu. Kalian sudah mendahului apa yang ditetapkan Allah dengan membuat anak sapi, patung anak sapi. Itu kalimatnya. Jadi kekecewaan gitu. Belum juga ada sesuatu yang ditetapkan oleh Allah, kalian sudah membuat sebuah perkara yang tidak ditetapkan oleh Allah gitu. Nah ini yang sedang terjadi itu. Jadi belum ada perintah sudah melakukan sebuah perbuatan improvisasi yang di luar daripada ketetapan. Bukannya menyembah Allah, malah kalian melakukan perbuatan menyekutukan Allah. Itu yang membuat Nabi Musa kecewa. Kemudian dilanjutkan, wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilaihi. Maka kemudian Nabi Musa melemparkan luh-luh. Itu kita taruh tadi yang masih berbentuk luh, ya. Artinya lembaran-lembaran. Maka dilemparkan oleh Nabi Musa, kemudian dia memegang kepala saudaranya. Jadi wa alwah wa akhadha bi ra'si, ar-ra's itu kepala. Maka dipegang kepalanya, mungkin kalau dalam bahasa kita kalau satu marahnya dijambak. Gini paling kamu ya kalau orang memukul gimana sih? Kan ada yang pegang begini kan? Karena Nabi Musa ini besar. Memang dalam sejarah Nabi Musa ini badannya termasuk besar karena terkenal kekuatannya Nabi Musa. Bayangin aja orang Mesir sekali pukul mati. Berarti betapa kuatnya Nabi Musa. Itu sekali pukul. Jadi sekali pukul kepuk langsung mati tuh orang. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kekuatan Nabi Musa. Artinya Nabi Musa orang yang memang gagah gitu. Maka dipegang kepala saudaranya Nabi Harun, wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaihi. Kemudian sambil menarik ke arahnya, kamu gitu. Jadi kamu ibaratkan kamu sambil dipegang kepalanya, kamu ya. Gimana sih kalau orang marah coba deh. Karena kalau kita kan tarik ininya, kalau kita kan tarik lehernya kan, kamu sih kamu. Nah kalau ini kepalanya. Berarti bisa kita lihat bagaimana Nabi Musa itu tinggi besar. Ya kan, kalau dia sepadan kan nggak mungkin pegang kepala kan. Kalau sepadan dengan adiknya, pasti kan megangnya berarti tangan setelah tangan. Karena tinggi besar yang dipegang kepalanya. Jadi kalimatnya di sini wa akhadha bi ra'si,
birasi akhi, diambil kepala saudaranya, kemudian dia jurru ilaihi, ditarik mendekatinya. Berkata siapa Harun, ya bena umma, ya-nya mustatir, tersembunyi, tetapi dimaknai ya bena umma, wahai anak ibuku, itu kalimatnya. Jadi qala bena umma, innal kauma, sesungguhnya kaum, artinya kaum Bani Israel di sini, istad'afuni, menganggapku lemah, wa kadu yaqtulunani, dan hampir saja mereka membunuhku. Jadi kalimat begitu. Jadi mungkin kalau bahasa kita tarik Harun oleh Nabi Musa, kemudian kamu ya, mungkin ada bahasa yang tidak disebutkan dalam Al-Quran ini. Kamu ya sudah saya titipkan Bani Israel ke kamu, tapi kamu kok membiarkan Bani Israel ini menyembah anak sapi. Maka kemudian pembelaan yang dilakukan oleh Nabi Harun, ya benar umat, lalu dipisahku, wahai anak ibuku. Ya saudaraku simpelnya. Kalau akhi kan ke orang lain. Kalau dalam ungkapan kedekatan bahwa dia adalah kandung, yaitu wahai anak ibuku, ibu satu. Kalau namanya ibu berarti adik kandung satu ibu. Tapi bisa dikatakan, makanya ulama ini berselisih. Ada yang mengatakan Harun itu satu ibu, tapi beda bapak. Gitu. Karena Nabi Musa, ingatkan, Nabi Musa ketika dilahirkan ada peristiwa di dalam ayat yang lain di mana ketika ibunya melepas Musa dilepaskan ke Sungai Nil, itu kan diceritakan ada kakaknya yang mengikuti yang perempuan dalam ayat yang lain, tapi tidak disebutkan Harun. Nah, makanya ulama kemudian ada yang mengatakan Harun itu satu ibu beda bapak, ada yang mengatakan satu kandung, satu bapak satu ibu. Karena dalam sejarah itu, dalam orang-orang terdahulu itu sering terjadi, ya. Ada yang orang satu ibu, ada yang orang satu bapak. Ada begitu, tapi yang sering terjadi biasanya beda ibu. Tapi ini satu ibu, seperti Nabi Musa dengan Nabi Yusuf dengan Nabi Yamin, itu satu ibu, satu bapak. Bapaknya yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Nah ini kebanyakan ulama mengatakan dia satu ibu satu bapak. Ya, maka kemudian dia benar, innal kauma stad'afuni. Jadi istad'afuni, kalau istad'afuni itu menganggap lemah, dhaif. Jadi ada dhaif, istaghfaru, istaghfuni, mereka ini menganggap aku lemah. Wa kanu yaqtulunani, dan hampir saja mereka itu membunuhku. Jadi sebenarnya Nabi Harun tidak membiarkan Bani Israel itu memperlakukan begitu, tapi dia sendirian. Karena Nabi Harun ini orangnya diplomatis, bukan seorang petarung. Makanya kenapa Nabi Musa minta Harun mendampingi untuk nanti bertemu dengan sebelumnya bertemu dengan Fir'aun. Karena memang Nabi Harun ini bukan seorang petarung, sedangkan Nabi Musa itu petarung, tukang berantem. Dia lidahnya itu enggak fasih seperti Harun. Jadi makanya dalam kehidupan ini ada orang yang lapangan, dia tukang hantam, ada yang orang diplomatis, negosiator, ya kan? Nah ini digambarkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, di mana Nabi Harun itu adalah orang yang sangat negosiatif, tapi secara fisik dia tidak pandai bertarung. Nah kemudian ketika ditinggalkan Bani Israel ini, Harun sendirian, Bani Israel, dia melarang. Kemudian dalam beberapa versi, walaupun tidak disebutkan dalam Al-Quran, proses bagaimana Nabi Harun melarang Bani Israel berbuat seperti itu, tetapi kemudian tidak mampu. Kamu diam ya, atau kita bunuh, dalam beberapa keterangan. Jadi kemudian Nabi Harun berkelak atau dia berargumen bahwa dia adalah orang yang dianggap lemah karena memang kemampuannya tidak seperti Nabi Musa. Bahkan hampir-hampir saja Nabi Harun itu dibunuh oleh Bani Israel. Pada tushmit bial a'da, kemudian dilanjutkan, sebab itu janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki melihat kemalanganku. Jadi pada tushmit bial a'da, maka hai Musa, jangan kau biarkan orang-orang yang sudah menyembah patung anak sapi, yang sudah ingkar kepadamu, yang sudah melakukan menyekutukan Allah, mereka bersorak.
karena melihat engkau sekarang memperlakukan aku seperti ini. Pada tashmit bil ada. Jangan biarkan musuh-musuhmu itu, musuh-musuh kita ini bergembira riang gara-gara engkau memperlakukan aku seperti ini. Iya, senang kan? Namanya musuh berhasil diprovokasi. Ini politik ini. Ini politik yang diajarkan kepada kita, ini ayat politik. Bagaimana coba politiknya apa? Ketika seseorang mempercayakan kepada seseorang, orang yang kita percaya dia sudah amanah tetapi tidak mampu menangani di tengah keterbatasannya. Kemudian diprovokasi, ini diprovokasi, Musa diprovokasi, merasa tidak amanah, ya kan? Merasa tidak jujur, kemudian terjadi ribut, padahal sudah berupaya, maka musuh bertepuk tangan melihat keberhasilannya mengadu domba antara saudara. Politik itu, politik kafir itu yang sering terjadi Yahudi, ya kan, melihat Islam dengan Islam saling hancur menghancurkan. Nah, ini diajarkan oleh Nabi Musa. Maka kemudian kata Nabi Harun, pada tusyid bil ada, jangan engkau biarkan musuh-musuh kita ini bersorak bergembira karena kita seperti ini. Wala taj'alni ma'al qaumil zalimin, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim. Jadi jangan perlakukan aku seperti orang zalim. Kata Nabi Harun tuh, ya Musa, ya kakakku, ya anak ibuku, jangan kau perlakukan seperti orang yang bersalah. Aku nggak zalim, aku sudah berupaya, tetapi aku tidak mampu karena keterbatasan kemampuan. Maka jangan engkau memperlakukan aku seperti orang yang zalim. Nah, itu argumentasi yang diucapkan oleh Nabi Harun. Nah, itu pembelajaran untuk kita. Ketika kita diberikan amanah, jalankan amanah sebaik-baiknya. Ketika di medan lapangan kita tidak mampu menghadapi medan itu karena keterbatasan ketidakmampuan kita, ya sudah, kita tawakal kepada Allah. Tapi ketika kita dimintai pertanggungjawaban oleh orang yang memberikan amanah, ya kita ngadu. Siapapun, baik Allah sekarang pada kita, kan Nabi juga sama begitu. Nabi misalnya Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Nuh, bahkan dia kan ngadu kepada Allah di tengah keterbatasan. Ketika Allah memberikan risalah kepada Nabi Nuh, kemudian umatnya tidak ada yang beriman kecuali yang sedikit saja, maka kemudian Nabi Nuh minta kepada Allah, ya Allah, saya sudah berupaya untuk berdakwah sekian ribu tahun, sekian ratus tahun, tapi tidak ada yang beriman kecuali segelintir orang yang lemah. Maka saya serahkan semuanya kepadamu ya Allah, tidak ada lagi, saya bukanlah, jangan diperlakukan sebagai orang yang zalim. Hampir sama tuh. Maka kemudian Allah menghukum orang-orang yang kafir dengan mendatangkan bah air, banjir yang besar, menenggelamkan mereka. Kaum Had sama, kaum Samud sama, umat Nabi Lut sama begitu. Nah, yang terjadi pada Nabi Harun juga sama. Dia sudah berupaya mengingatkan tapi tidak mampu, bahkan kalau dia melakukan lebih dari itu dia akan diancam dibunuh. Ya udah, nggak bisa apa-apa. Maka ketika Musa datang, Musa melihat sepertinya Nabi Harun membiarkan umatnya memperlakukan itu, karena dalam anggapan dia, saya sudah berikan amanah sama kamu, tapi karena tidak mampu, ya sudah. Akhirnya terjadi ribut, Nabi Musa menyalahkan Nabi Harun. Nabi Harun kemudian berargumen dengan argumen yang sangat luar biasa. Maka kemudian qala rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Nah, kemudian Nabi Musa diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala, menyadari kekeliruannya, menganggap Nabi Harun sebagai orang yang tidak amanah atau orang yang zalim. Maka kemudian Nabi Musa memohon ampunan, Rabbi firli. Nah, dia memohon ampunan, ya Allah, ampuni saya ya Allah. Ampuni saya ya Allah karena saya sudah memperlakukan adik saya seperti ini. Ampuni saya ya Allah karena saya tidak mampu lagi membawa umat saya menyembah ya Allah. Banyak tuh kalimat Rabbi firli itu yang dicapai oleh Nabi Musa. Kemudian wali akhi, ampuni juga saudara saya Harun ya Allah, karena memang Nabi Harun tidak memiliki kemampuan sebagaimana kemampuan saya. Wa adkhilna, nah ketika masuk ke wa adkhilna, dia kalimatnya na, enggak wa adkhilni. Wa adkhilna fi rahmati, dan kata Nabi Musa, masukkanlah kami ke dalam rahmatmu. Jadi ketika kalimat wa adkhilna, enggak wa adkhilni. Coba Rabbi firli wa li akhi, kemudian wa adkhilna fi rahmati wa anta arhamur rahimin, karena Engkaulah ya Allah adalah Maha Penyayang dari semua penyayang. Nah, itu
Ya, singkatnya seperti itu. Nah kemudian sampailah batas dari kisah tentang itu. Maka kemudian ada penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina takhadul ijlah. Ini penjelasan dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad terutama sebagai sebuah penjelasan daripada kisah yang disampaikan tentang bagaimana Nabi Musa yang kemudian meninggalkan umatnya, dititipkan kepada Harun dan mereka menjadikan al-ijla, patung anak sapi sebagai sembahan. Maka Allah jelaskan innal ladzina takhadul ijla, sesungguhnya orang-orang yang menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan, sayanaluhum ghadabun mir rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya. Kelak akan menerima kemurkaan dari Allah dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Jadi ini udah sebuah penjelasan. Kemudian dilanjutkan wa kadzalika najzil muftarin. Demikianlah Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebohongan. Artinya membuat kebohongan dengan menganggap al-ijlah sebagai sembahan pengganti Allah. Kemudian lanjutan, walladzina 'amilus sayyi'at, dan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan, tsumma tabu, kemudian bertaubat min ba'diha sesudah itu, wa amanu, dan beriman, inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim, maka niscaya setelah itu Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini nih untuk kita nih. Jadi kalau kita sudah melakukan sebuah keburukan, maka segera bertobatlah kepada Allah. Kemudian imannya dikokohkan kembali. Jadi itu orang yang sayyiat kalimatnya. Ada sayyiat itu lawan kata hasanah. Ada syarru, ada khair. Ingat padahalnya sayyiati al-hasanah. Ya. Ada syarru, ada khair. Apa bedanya tuh al-khairu? Al-hasanah dengan khair, apa bedanya? Khair hasanah. Yang namanya hasanah. Sayyiat itu kecenderungan dengan dosa-dosa yang ada unsur pidananya. Ya. Ada unsur pidananya. Sifatnya implementasi. Makanya gini misalnya, kalau biasanya sayyiat itu kalimat yang paling sering terjadi bentuk ininya dasarnya adalah maksiat hampir satu akar dengan sayyiat. Maksiat asim, al-asim, sayyiat artinya keburukan yang mengandung unsur nanti azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menyembah patung, orang yang menjadikan anak sapi sebagai patung yang musyrik, itu dikategorikan sebagai sayyiat. Jadi betapa di situ unsur pidana yang nanti diambil alih oleh Allah hukumannya. Jadi kalimatnya innal walladzina 'amilus sayyi'at, dan orang-orang yang melakukan sayyi'at artinya dia melakukan kejahatan. Makanya kalau kejahatan berarti ada unsur pidananya. Beda dengan pelanggaran. Nah, kalau pelanggaran itu biasanya keperdataan dicabut. Ini udah hukum larinya. Istilah-istilah sayyi'ah, istilah-istilah maksiat, istilah-istilah syarru, ada albirru, itu kalimat. Nah, istilah-istilah itu ada konsekuensi yang berbeda masing-masing. Nah, kalau sayyi'ah, konsekuensinya biasanya adalah kepidanaan. Kepidanaan bisa melalui hukuman yang dibebankan secara langsung, tapi ada pemaafan di dalamnya. Ada unsur yang dibebankan tetapi tidak ada pemaafan. Adanya muhlikat. Muhlikat itu halakah, itu kehancuran. Sebagaimana misalnya kaum Nabi Nuh misalnya. Mereka melakukan perbuatan sayyi'ah. Atau kaum Nabi Lut melakukan perbuatan sayyi'ah. Maka kejahatan itu kemudian Allah hukum. Nah, ada juga misalnya orang yang melakukan sayyi'ah. Nah, orang yang sempat dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, kemudian bertobat, ya, kemudian setelah tobat dia perbaiki imannya, tinggalkan keburukan-keburukan yang mengarah kepada kemusyrikan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau sudah melakukan itu, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, gitu kalimatnya. Walamma sakata Musa al-ghadab,
maka setelah amarah Musa mereda, akhadal alwa, diambil kembali lembaran-lembaran atau luh-luh atau kitab Taurat yang tadi diberserahkan dilempar oleh Nabi Musa di ayat sebelumnya. Wa fi nuskhatiha hudaw wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Ini dijelaskan fungsi daripada kitab Taurat adalah di situ ada hudaw, ada rahmat, ya, bagi orang-orang yang takut, kalimatnya ya. Kemudian waqtar Musa. Nah, setelah itu Bani Israel kemudian mereka bertobat kecuali salah satu provokasi. Maka dalam beberapa keterangan, walaupun tidak dijelaskan oleh Al-Quran, ada hadis mengatakan bahwa orang yang melakukan pertama kali memerintahkan untuk membakar perhiasan emas menjadi patung anak sapi kemudian dihukum secara pidana. Ada yang mengatakan diusir, jadi tidak boleh lagi bersama Bani Israel. Ya, tokohnya nanti kita akan ketemu dalam ayat yang lain tentang tokoh ini. Wahtar Musa, dan Musa memilih kaumahu dari kaumnya sab'ina rajulan limiqatina, 70 orang untuk memohon atau bertobat kepada Allah pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi kemudian mereka kan sudah menyekutukan Allah kan, menjadikan anak sapi. Maka Nabi Musa memilih 70 orang laki-laki untuk bertobat kepada Allah di tempat yang sudah ditetapkan oleh Allah nanti. Kemudian falamma akhadatumur rajfa, ketika mereka ditimpa gempa bumi, qala Musa berkata, Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya, tentulah engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Jadi kalau Allah sehendaki, ya Tuhan, jika engkau menghendaki, tentulah engkau binasakan mereka, orang-orang Bani Israel ini, dan aku sebelum ini. Jadi pada saat itu setelah memilih 70 orang itu ada gempa. Maka Nabi Musa kemudian, ya Allah, kalau engkau kehendaki, aku tuh sudah engkau binasakan dahulu bersama orang-orang ini ketika kami melakukan sebuah perbuatan maksiat, perbuatan dosa atau kejahatan. Kemudian dilanjutkan, atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna, apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami, yakni dengan menyembah patung anak sapi. Kemudian in hiya illa fitnatu, itu hanyalah cobaan darimu. Kemudian in hiya illa fitnatu yudhillu biha man tasya wa tahdi man tasya, engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang dikehendaki, dan engkau berikan hidayah dengan hal tersebut bagi orang yang engkau kehendaki. Anta waliyuna, engkau adalah pemimpin kami, faghfir lana, ampunilah kami, warhamna, berikan rahmat kami, wa anta khairul ghafirin, karena engkau lah pemberi ampun yang terbaik. Jadi perbuatan membuat patung anak sapi itu dan menyembah yang dilakukan oleh Bani Israel itu merupakan cobaan dari Allah untuk menguji. Jadi menguji siapa yang sebenarnya imannya kuat dan siapa yang masih ragu-ragu. Nah, orang yang lemahnya iman itulah yang mengikuti Samiri dan menyembah patung anak sapi, tetapi orang yang kuat imannya tetap dalam keimanannya. Jadi tokoh yang pertama kali memprovokasi untuk membuat anak sapi namanya Samiri. Nah, itu ketemu kan. Di Samiri inilah yang kemudian dihukum oleh Nabi Musa, diusir dari Bani Israel. Nah itu. Jadi setelah terjadi pengkhianatan oleh Samiri dengan memprovokasi Bani Israel ya untuk membuat patung anak sapi dan menyembahnya, Musa datang, kemudian Bani Israel menyadari perbuatan Samiri adalah tindakan-tindakan yang sudah menentang Nabi Musa dan Allah, maka kemudian mereka memohon maaf kepada Nabi Musa dan Allah. Nabi Musa kemudian milih 70 orang laki-laki, ya sebelum gempa memilih, kemudian terjadi gempa. Ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan sebelum gempa, ada yang mengatakan sesudah gempa. Kalau logikanya di sini Allah mengazab, ya. Kemudian gempa langsung Musa menunjuk 70 orang untuk tobat. Itu logikanya, alurnya, ya. Bisa begitu. Tetapi kalimatnya
kalimat yang sebelumnya falamma akhadathumur rajfatu, maka kalimatnya falamma itu kejadian setelah terpilih 70 orang, ya kan. Falamma ini kan bahasa ketiga. Ketika mereka ditimpa gempa, jadi berbarengan gempa langsung diambil 70. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon taubat kepada kami pada waktu telah kami tentukan ketika mereka ditimpa gempa bumi. Jadi kalau kalimat itu terjadi setelah beriringan, kan ada yang beriringan sesudah atau sebelum. Ada yang menggunakan waw, ada yang menggunakan falamma. Jadi falamma qatala Musa ma'ahu ribyun katsirun fama wahanu. Jadi kalau falamma itu akibat yang terjadi sudah. Kalau kalimat falamma, tapi kalau bisa kalimatnya walamma akhadathumur rajfa, wa itu bisa beriringan. Falamma itu dampak, maka dampak itu bisa terjadi sebelumnya atau sesudahnya. Nah ini, tetapi kalau kita lihat daripada kalimat sebelumnya, nggak dibalik. Kalau misalnya walamma akhadathumur rajfatu, kemudian wahtara Musa kaumahu, maka pemilihan itu dilakukan sesudah terjadi gempa, gitu. Tetapi kalau ayat sebelumnya wahtara Musa kaumahu, Musa memilih dari kaumnya 70 orang laki-laki untuk kemudian dipilih di tempat yang sudah ditetapkan untuk bertobat. Maka kemudian falamma akhadathumur rajfatu, maka ketika sudah terpilih 70 orang laki-laki, maka terjadi rajfah, terjadi gempa. Nah, setelah terjadi gempa, maka kemudian Nabi Musa berdoa. Nah, pemahamannya begitu. Kenapa pemahamannya itu terjadi setelah dipilih? Karena menggunakan huruf fa, gitu. Biasanya begitu. Tapi kalau logikanya misalnya sudah terjadi gempa, mereka bertobat, kemudian terjadi gempa, kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, baru dipilih 70 orang untuk bertobat. Bisa saja rangkaiannya begitu. Tapi kalau dilihat dari redaksi urutan ayat ini, dalam ayat ini urutan kalimatnya, coba lihat. Wakhtara Musa kaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Nabi Musa memilih dari kaumnya 70 orang laki-laki limiqatina untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang telah ditetapkan. Falamma akhadathumur rajfatu, dilanjut ketika mereka ditimpa gempa bumi. Jadi ketika mereka ditimpa gempa bumi, jadi kalimatnya bisa jadi juga redaksi ini menjelaskan dibalik pemahamannya. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, maka Nabi Musa kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Ya Allah, jika kalau kehendaki, tentu Engkau sudah binasakan kami sebelum ini terjadi. Ya, maka kemudian dilanjutkan ya Allah, jangan Engkau binasakan kami karena gara-gara perbuatan orang-orang buruk di antara kami. Ya Allah, ini hanyalah sebuah ujian bagi kami, maka Engkau dengan ujian ini Engkau berikan hidayah atau membesarkan mereka. Ampuni kami, rahmati kami, dan Engkaulah sebaik-baik memberikan taubat. Maka setelah itu bisa jadi kemudian Nabi Musa memilih 70 orang laki-laki untuk melakukan taubat, gitu. Tapi menetapkannya, ulama itu ada kaidah. Kalau fa itu akibat dari sesuatu, bisa fa. Kalau waw itu adalah beriringan kalimatnya. Maka kalau misalnya dipahami redaksinya bahwa ini terjadi setelah atau sebelum dipilih, dalam pemahaman Bang Iman kan di sini gempa dulu, ya kan? Berbarengan terus langsung Musa ambil 70. Biasanya kan kesadaran itu muncul ketika setelah ada azab. Logikanya begitu. Logikanya gitu.
baru diambil 70 dan mohon ampun barang-barang pengusaha. Logikanya ada bencana dulu baru tobat ya, logikanya. Bisa logika begitu. Makanya kalimatnya di sini kan biasanya redaksi, tapi kan inilah sastranya itu Al-Quran itu bisa dipahami dari konteks hadis keterangan tafsir. Jadi sementara ini kalau kita pakai logika biasanya memang orang ditimpa dulu bencana musibah baru kemudian bertobat kan begitu. Tapi juga bisa jadi terjadi sebagai ujian. Tapi yang menjadi menggelitik di kata-kata engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang kau kehendaki dan engkau beri petunjuk siapa yang kau kehendaki. Memang hak prerogatif Allah di sini sendiri. Tapi kan seakan-akan ini teman-teman yang sentimen terhadap agama kita, terhadap bukan ya Rahman ya Rahim, ada kecenderungan kesannya kalau gitu Allah yang nyesatin dong. Gitu. Ya iya, hidayah dan kesesatan itu ya memang milik Allah. Kalau di situ bilang tidak adil, ya itulah fungsinya kita harus selalu meminta kepada Allah dan berikan pertolongan. Sebagaimana itu kan ungkapannya iblis. Ya Allah, kau tidak adil dong memperlakukan saya. Kenapa saya kemudian dianggap engkau sesat? Dianggap oleh engkau sesat. Nah, itu kan pertanyaan iblis yang disampaikan kepada Allah. Nah, kalau misalnya ada orang-orang kalau begitu Allah nggak adil, nggak fair gitu kan? Kenapa nggak suka? Bukan mengatakan adil nggak fair, karena hak kewenangan itu sama Allah, gitu kan ya. Seakan-akan kesesatan itu Allah dalam tanda petik punya niatan buruk terhadap orang. Iya, itu namanya ketidakadilan dalam profesinya manusia itu. Kan dianggap Allah tidak adil. Kenapa saya kok dijadiin sesat? Ya, itu kan ujian. Karena Allah menguji seseorang, karena Allah menguji manusia. Maka memang kehidupan ini kan memang diciptakan ada lawan. Artinya ada surga, ada neraka, berlawanan, ada orang baik, ada orang tidak baik. Kalau semua baik, tidak ada kehidupan yang berputar roda itu kan perlu ada perbedaan-perbedaan itu yang membuat roda berputar. Nah, kemudian kenapa kok kalau hidayah itu adalah milik Allah, haknya, hak kewenangan Allah, tetapi kan manusia itu harus menjemput hidayah. Mungkin lebih berpikirnya begini. Pada saat saya berpikir tadi, saya berpikir sangat mikro, posisi ketidakadilan. Ya kan? Tapi kalau dalam konteks makro, kausalitas sebab akibat, memikirkan mungkin di situ peran Allah. Tadi kan saya cuma berpikir ini adil banget nih gitu kan, gue disesatin. Ya sebenarnya kalau kita lihat ya, makanya kenapa Allah mengutus para nabi dan para rasul. Disitulah sebenarnya agar Allah itu tidak dituduh tidak adil. Maka Allah mengutus nabi dan rasul agar tidak ada argumentasi lagi bagi orang-orang yang dimasukkan ke neraka nanti bahwa Allah tidak adil. Ya, Allah sudah memberikan itu. Kemudian apakah hidayah itu milik Allah menggetarkan hati? Betul, Allah yang menggetarkan hati. Tapi Allah juga ada syariat, diutusnya orang-orang yang dipilih. Kan itu salah satu caranya Allah memberikan hidayah. Gitu. Tapi dalam kehidupan ini kan ada peran setan, ada iblis kan yang menyesatkan. Maka intinya gini. Kita kan nggak tahu takdir, kita nggak tahu qada dan qadarnya Allah. Kita tahu takdir saja, nasib lah gitu ya. Nasib itu kalau takdir itu kan sudah terjadi sebenarnya. Nasib lah itu yang disebut dengan takdir. Nasib, asoba yusibu nasib berarti sesuatu yang sudah jadi terjadi. Tapi qada dan qadar nggak tahu. Maka tugas kita adalah bagaimana bahwa kita termasuk orang yang mendapatkan hidayah. Nah itu yang perlu diusahakan. Maka salah satu cara untuk agar kita dalam hidayah, maka kita harus menempuh jalan hidayah gitu. Maka itulah hidayah Allah yang diberikan kepada orang yang diberikan hidayah. Lalu bagaimana orang yang disesatkan oleh Allah? Nah dia menempuh jalannya di luar jalan Allah, maka dia tersesat dari jalan yang benar. Dan itu memang diberikan free will. Jadi dalam pemahaman
teologi ada aliran Jabariyah, ada Qadariyah. Nah, dalam pemahaman secara Islam sebenarnya Qadariyah dan Jabariyah adalah sebuah hal yang perlu dilalui oleh manusia dan diyakini. Karena tidak semua manusia bisa melakukan dengan dirinya sendiri tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya bilang saya sudah Jabariyah, saya begini karena saya ditakdirkan Allah jadi orang nggak benar. Saya jadi penjahat karena Allah sudah menakdirkan saya jadi penjahat. Nggak begitu. Tapi ada Qadariyahnya. Ada kekuatan, kemampuan manusia yang harus mengupayakan. Nah, itulah kehidupan. Ya, kan kita nggak tahu. Bisa jadi kita ini hanya sebuah rekaman kehidupan, sebagaimana rekaman lagu yang tahun 80 yang kita ulang kembali dalam versi Allah. Kita nggak tahu kan, karena umur kita hanya di bawah 100 tahun misalnya. Tapi yang kita tahu adalah apa yang kita lakukan sekarang. Maka kita tempuh jalan hidayah, yang salah satunya dengan ngaji, masjid. Berarti ini saya bisa bilang terjerembabnya kita, toolsnya itu karena memang tadi bisikan setan itu, bisikan setan karena ada hawa nafsu. Disitulah Allah menyesatkan dirinya. Toolsnya kita dapat hidayah adalah karena kita para nabi tadi, Al-Quran, dan kita ikut syariat. Jadi memang tools ini yang kita pilihan kita mau terjerembab atau mendapatkan hidayah. Ingat, Allah memang berkewenangan, berkehendak untuk menyesatkan atau memberikan hidayah kepada orang. Tapi Allah juga kan membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Bahkan contoh gini aja, kita pernah mendengar hanya satu yang Allah tidak maafkan, yaitu orang yang menyekutukannya. Karena kalau menduakan Tuhan, dia menganggap tidak ada Tuhan, begitu. Menyekutukan Tuhan berarti menganggap bahwa tidak ada Tuhan, Allah gitu kan, yang adalah Tuhannya. Maka ketika orang menyekutukan Allah dan mati dia di situ, maka ketika dibangkitkan Allah nggak mengaku, Allah nggak merasa kalau itu adalah sebagai hambanya, gitu. Karena pilihan hidupnya ketika di dunia. Maka kata Allah, silakan cari Tuhan yang lain yang dulu kamu sembah di dunia. Kamu kan nggak nyembah saya. Ya seperti misalnya logika sederhana. Patung itu tadi, Samiri. Ya, itulah yang kemudian kalau seandainya dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah, bukan hanya Samiri, seluruh manusia, apapun yang menyekutukan Allah setelah datangnya petunjuk, setelah datangnya para nabi dan rasul, tetapi kemudian dia menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah, dan dia mati dalam keadaan kafir di situ, maka pasti masuk neraka dan dia abadi di neraka itu bersama dengan iblis. Maka intinya kalau tidak menyembah Allah berarti menyembah iblis kan, karena penyembahan selain Allah itu diadakan oleh iblis, bukan diadakan oleh malaikat, nggak mungkin. Karena tugasnya iblis adalah menyesatkan dengan berbagai macam cara. Maka kalau orang dia menyembah bukan selain Allah dengan sembahan-sembahan lainnya, maaf ya, misalnya agama Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, yang dia tidak menyembah hanya kepada Allah yang esa, maka hakikatnya dia disesatkan oleh iblis. Maka kalau sudah disesatkan oleh iblis, maka berarti dia menyembah iblis dengan bentuk-bentuk penyembahannya yang dimodifikasi oleh iblis. Ada menyembah kepada patung, menyembah kepada dewa yang tidak ada pernah dia datang secara nyata, hanya diada-adakan kan gitu. Nah, inilah sudah tersesat daripada jalan Allah yang tentunya menempuh jalan iblis. Kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah mengilhamkan ketakwa dan kefasikan, kepujuran ke sesuatu yang mengingkari, sesuatu yang melanggar, ai kafir seperti itu. Jadi kalau bertanya, nggak adil Allah sangat maha adil. Tetapi Allah memang memberikan kesempatan kepada manusia untuk memilih jalan hidupnya masing-masing. Jadi itulah kehidupan, memang didesain seperti itu. Jangankan orang yang maaf ya, maka kewajiban kita selalu harus berupaya di jalan Allah, terus berupaya di rel itu. Kalau kita melenceng dari rel itu, jangan nyalahin Allah, karena berarti kita memilih jalan yang salah. Ya contohnya gini aja, Allah itu ibarat misalnya kita punya taman, padahal main ke Ragunan, ya, padahal saya semua diberikan kebebasan dari jam 7 silakan, nanti harus kumpul lagi jam 12.
Maka tiap orang memilih jalannya masing-masing. Ada dia yang suka diliatin macan, kan? Nggak ada yang sama. Itulah Allah memberikan kebebasan kepada manusia, memberikan fasilitas dan sarananya, tetapi dipilah. Ingat ya, yang kiri nggak ini, kamu kalau ke kiri ini hasilnya. Kalau kamu ke kanan ini hasilnya. Begitu. Dan semuanya diserahkan kepada manusia. Gitu. Ketika dia menempuh jalur kiri, maka di situ pengaruh negatifnya akan semakin kuat. Ketika dia memilih ke kanan, maka pengaruh positifnya semakin kuat. Dan itu udah rumus, sebuah desain, by design, gitu. Jadi ketika contoh gini, bagaimana ketika Umar bin Khattab dulu tiba-tiba dari seorang yang sangat membenci Rasulullah menjadi seorang muslim yang sangat cinta kepada Rasulullah. Karena itulah ketika Umar dia di kiri, tetapi dia berusaha ditarik ke kanan, dan tarikan ke kanan itu sangat dominan, hingga kemudian jiwa nurani yang tulus yang ada dalam hati nurani itu. Ingat gini, orang-orang kafir Quraisy dulu itu sebenarnya jiwa murninya masih kuat. Kenapa? Karena tradisi di Arab itu kejujuran, kedermawanan. Jadi orang Arab itu sangat-sangat memuliakan tamu. Jadi kalau ada tamu itu dimuliakan. Orang-orang Arab itu sangat jujur apa adanya. Cuma memang keras, orangnya kasar, tapi jiwanya murni. Nah, kenapa kemudian Abu Lahab, ya, Abu Sufyan sebelumnya dia tidak menerima Rasulullah? Karena ada ketakutan yang berlebihan. Kalau seandainya dakwah Islam ini diterima, maka posisi dia akan turun atau hancur atau jatuh. Ini yang membuat orang tidak mau menerima. Ini sering terjadi dalam kehidupan nyata kita. Saya tahu, saya sadar itu orang benar. Tapi kan baru ada kemarin sore, baru aja ini. Gengsi dong. Saya umur udah 80 tahun, posisi saya juga dimuliakan di dalam tradisi ini. Tiba-tiba saya harus ngikutin anak yang baru kemarin sore. Ya, gengsi. Nah, iblis masuk di sini. Tapi nuraninya sebenarnya bersih. Nah, ini yang terjadi pada Umar bin Khattab. Salah satu Umar bin Khattab orang yang bersih, tapi kemudian provokasi dari kiri sampai akhirnya tersentuh oleh bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya. Siapa nama adiknya? Siti Zainab, ya. Zainab apa siapa nama? Zainab apa Fatimah? Lupa saya. Oleh adiknya. Itulah yang terjadi. Jadi kesimpulannya gitu ya. Satu kesimpulannya kepada orang kalau Bang Iman tidak boleh disimpulkan. Yang pertama bahwa Nabi Musa dia membawa kitab Taurat dan menemukan bagaimana kaumnya atau umatnya kemudian menyembah anak sapi. Maka kemudian tetap dalam kondisi marah harus tetap menggunakan pikiran yang tenang. Jadi orang bilang bisa hati boleh panas, pikiran tetap tenang, tetap sehat gitu kan. Hati boleh panas, tapi hati kan kembali hati yang panas kan. Hati boleh panas, tapi akal tetap harus waras begitu, harus dingin. Nah, ini yang terjadi pada Nabi Musa. Marah, kemudian setelah dijelaskan secara argumentatif yang logis, yang masih masuk akal, Nabi Musa kemudian menyadari kesalahannya dan kemudian memaafkan daripada apa yang dilakukan oleh Bani Israel dengan catatan mereka harus memperbaiki, bertobat dan beriman kembali dengan iman yang baik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah Bani Israel yang nanti dalam sejarahnya seperti sekarang ini tidak pernah bisa istiqomah di dalam iman. Ya, sementara begitu ya. Cukup jelas pada? Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.